Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal menjelaskan latihan yang telah saya buat di labor kemarin. Langsung saja kita masuk ke bagian komponen. Di sini saya menggunakan ada terdapat 5 komponen. Yang pertama itu ada card count, error page untuk menampilkan error, list menu untuk menampilkan menu-menu pada landing page, ada order, juga page header. Di sini ada juga data JSON berupa customer JSON, order JSON yang di dalamnya terdapat data-data customer dan juga data order yang nantinya bakal dipanggil, yang juga bakal ditampilkan dalam bentuk tabel pada tampilan web. Selanjutnya, kita masuk ke header. Header. Setbar di sini sama juga seperti header tadi, menggunakan icon-icon React di dalamnya. Kita lihat di sini banyak import-import dari icon React. Nah, fungsinya itu sama, memberikan style pada logo, eh, seperti font semi bold agar fontnya lebih tebal, juga memberikan style pada list menu. Di sini kita memanggil function-function dari React Icon menggunakan apa namanya, extension. Nah, extension React Icon. Nah, tentunya kita masuk ke page, yaitu customer. Customer ini eh, fungsinya untuk eh, menampilkan data-data customer. Yang di dalamnya sudah menggunakan elemen-elemen breadcrumb, juga menggunakan state, use state, ada set customer, set show form, dan juga set new customer. Kita lihat di sini juga terdapat level-level dari customer. Fungsi map di sini adalah fungsi untuk melakukan perulangan pada data-data customer. Kita masuk ke tampilan dashboard. Import di atas ini sama seperti yang tadi, fungsinya untuk memanggil icon-icon React pada extension. Saya pakai extension karena lebih gampang dan lebih terlihat icon apa yang akan saya tambahkan. Juga berfungsi untuk memberikan gaya dan juga icon pada tampilan-tampilan sidebar kita agar tidak membosankan. Selanjutnya itu kita masuk ke tampilan error. Nah, ini adalah tampilan error 400. Aduh, bingung coy. Coba dulu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan page error 400.jsx. Di sini kita menggunakan 3 import, import page header, error page, dan juga error image. Yang dimana page header berguna untuk menampilkan header halaman dengan judul dan breadcrumb. Error page berguna untuk membungkus tampilan halaman error secara umum. Terakhir itu ada error image, berfungsi untuk menampilkan latar belakang error. Kita masuk ke penjelasan struktur dari page error 400. Di sini kita lihat eh, page header di sini. Nah, berfungsi untuk menampilkan judul halaman error 400 dan breadcrumb yang menunjukkan navigasi dashboard error 400. Error page adalah wrapper untuk halaman error dengan gambar error image sebagai latar belakang. Selanjutnya kita masuk ke div class name header. Eh, Fungsi dari elemen ini adalah membuat konten itu mengisi seluruh layar. Nah, itu adalah fungsi dari Hscreen. Saya lihat tadi di mana di sini. Hscreen berfungsi untuk membuat tampilan error itu memenuhi layar. Selanjutnya ada penjelasan dari BG cover dan juga BG center yang fungsinya itu memastikan gambar latar belakang mengisi seluruh elemen dan terpusat. Flex scroll di sini berfungsi untuk membuat elemen di dalam div ini tersusun secara vertikal dengan jarak yang tepat. Text white seperti yang kita tahu menggunakan teks berwarna putih. So, kita langsung ke tampilan header. Aura ini adalah teks yang ditampilkan pada eh, tampilan error yang menggunakan leading tag dan juga tracking YDS. Juga terdapat sebuah navigasi di sini dengan 2 tautan bagian project dan juga kontak yang diberi gaya hover underline untuk efek saat di hover saat mesin ini mengarah ke kedua apa namanya kedua navigasi ini. Nah, kita masuk ke error content. Error content di sini adalah bagian dari utama konten error. Teks error yang kecil dengan jarak antar huruf.
Juga ada angka 400 yang besar dengan gaya font tebal, font extra bold. Juga selanjutnya ada pesan penjelasan tentang error 400 yang memberitahu pengguna bahwa permintaan tidak dapat diproses oleh server. Itu adalah maksud dari error 400. Selanjutnya ada footer. Penjelasan dari footer adalah icon media seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Juga terdapat tautan back dengan gaya hover underline yang mengarah kembali ke halaman utama aplikasi. Nah, back di sini mengarah kembali ke landing page utama. Mungkin sekian penjelasan dari error 400.jsx. Mungkin penjelasannya sama dengan 401 dengan 403, hanya saja berbeda tampilan deskripsi dan juga tampilan angka dari dalamnya. Mungkin kita akan langsung masuk ke landing page. Landing page. Oh maaf, kita masuk ke tampilan not found. Nah, oh ini sama dengan error tadi, tetapi di sini kita menampilkan 404 error, yang dimana hanya berbeda pada angka dan juga deskripsi error. Di sini terdapat order.x. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan penjelasan pada form order.js. Order.js ini apa ya? Astagfirullah. Bentar. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan desain Figma. Nah, desain Figma yang saya pakai itu ada, pertama itu adalah FAQ model template. Nah, ini terdapat frequently asked question, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelanggan. Saya menggunakan ini sebagai kriteria FAQ dan juga ini sebagai landing page. Saya mengikuti tampilan ini sebagai tampilan landing page. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan tampilan-tampilan menu yang telah saya buat. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan menu-menu yang telah saya buat. Yang pertama itu saya memberikan komponen navbar sebagai fungsi untuk memberikan function navlink agar landing page nantinya bisa berpindah-pindah dari satu tampilan ke tampilan yang lain. Jika terdapat page header, kita masuk ke data. Di sini saya memiliki tiga data: FAQ JSON, landing page JSON, dan juga service JSON. Nah, tapi JSON-JSON ini berguna untuk berisi data yang berguna untuk dipanggil pada page-page nantinya. Di sini saya juga terdapat error page JSX yang berfungsi untuk memberikan function error pada tampilan error. Kita terdapat dua layout. Di sini terdapat tampilan-tampilan yang ada pada navbar yang saya gunakan dengan fungsi navlink. Terdapat function yang pertama itu ada FAQ, simulasi harga, dan juga tampilan landing page tadi. Kita masuk ke page, kita masuk ke penjelasan page. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan FAQ page. Kita mulai dari import di atas ini, terdapat dua import, yaitu import React dan juga import page header. Penjelasan dari import React. Use state dari React yang digunakan untuk mengelola state, dalam hal ini untuk menyimpan pertanyaan yang aktif. Di bawah ini ada import page header yang berfungsi untuk menampilkan header di dalam halaman dengan judul dan juga subtitle. Nah, penjelasan dari bawah ini adalah kita mendefinisikan sebuah array data yang berisi daftar pertanyaan dan juga jawaban. Masing-masing elemen berupa objek yang memiliki properti question dan juga answer. Jadi answer dan sini juga ada answer. Selanjutnya ada fungsi untuk
menyimpan indeks pertanyaan yang sedang aktif. Defaultnya kita set ke 0, bisa kita lihat di sini 0, yang berarti pertanyaan pertama akan tampil pertama kali. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan di function ini. Nah, ini adalah wrapper utama komponen FPath. Dalamnya kita menyisipkan komponen page header yang menampilkan judul, pertanyaan umum, dan subtitle untuk memberikan pengantar pada pengguna. Kita lihat di sini. Eh, Kita membuat bagian sidebar untuk daftar pertanyaan FAQ. Setiap pertanyaan dibuat dalam bentuk tombol. Ketika tombol ditekan, on click akan memperbarui aktif index yang akan mempengaruhi pertanyaan mana yang tampilkan di bagian jawaban. Nanti kita masuk ke bagian panel jawaban. Menampilkan pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan aktif index. Teks pertanyaan ditampilkan dalam ukuran besar dengan gaya font semi bold. Saya lihat di sini. Contohnya itu, sedangkan jawaban ditampilkan dengan warna teks yang lebih lembut. Fungsi dari export default page ini adalah kita mengekspor komponen FAQ page agar bisa digunakan di bagian lain dari aplikasi. Berikutnya kita akan masuk ke penjelasan landing page. Sekarang atau 50 tahun lagi.